semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Petang hari. Terus kemudian sebagian, nah ini underline-nya, sebagian. Sebagian yang lulusan FKIP itu berprofesi sebagai guru. Berarti artinya biasanya kalau Intan di sini lulusan FKIP, dia berangkat kerja pagi, pulangnya sore atau petang. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kalau semua sebagian, berarti kan kesimpulannya kemarin adalah sebagian, ya kan? Berarti kemungkinan, gimana jawabannya? Oke, yang E. Intan adalah guru. Kalau Intan adalah guru berarti otomatis di sini harus ada kata semua, bukan sebagian. Tapi di sini yang diantara adalah sebagian. Artinya apa? Artinya jawabannya itu yang B. Kenapa Kak yang B tidak dapat ditarik kesimpulan? Jadi gini, alasannya kenapa tidak jawabannya B itu adalah pertama, Intan itu bisa jadi guru. Kenapa? Karena di sini underline-nya adalah sebagian yang apa namanya lulusan dari FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak itu adalah guru. Nah, sebagian orangnya. Berarti Intan bisa jadi guru. Yang kedua, analisis yang kedua adalah Intan bukan guru. Mungkin Intan itu bukan guru, melainkan dia karyawan. Nah, itu kan bisa ya. Kenapa? Karena di sini antara adalah sebagian orang lulusan Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan itu berposisi sebagian guru. Jadi Intan belum tentu dia menjadi guru. Makanya jawabannya yang betul nomor 14 itu yang B, Pak, bukan yang maaf, E. tapi kan Ya. semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan pulang pada petang hari. Terus itu Intan juga berangkat pagi, pulang petang hari. Semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan petang hari. Intannya juga kayak gitu. Ya. Nah, memang sesuai dengan redaksinya, di sini katanya semua guru itu pergi atau berangkat kerja pagi, pulangnya pada petang. Kemudian ada lulusan FKIP, sebagian itu jadi guru. Di sini Intan itu lulusan FKIP, terus dia berangkat kerja pagi hari dan pulang petang hari. Tapi apakah ini kita tarik kesimpulannya ya. Di sini kan katanya sebagian yang perlu kalian apa ya namanya? Underline itu yang bagian sebagian lulusan FKIP itu adalah guru. Jadi artinya apa? Artinya walaupun eh, dia lulusan FKIP itu bisa jadi dia bukan guru. Contohnya adalah misalnya karyawan. Karyawan kan berangkatnya pagi, pulangnya sore. Ataupun katakanlah eh apa ya namanya? Atau mungkin pegawai pemerintah nih misalnya. Berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi sama-sama seperti jam dinasnya itu sama seperti jam dinasnya guru. Otomatis secara logika berarti Intan ini atau Intan ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena bisa jadi Intannya itu guru, dilihat dari dia lulusan FKIP dan dia pulangnya pagi dan sore hari atau petang hari, tapi bisa jadi dia bukan guru. Kenapa? Karena walaupun dia pulangnya pagi dan sore hari dan juga lulusan FKIP, tapi di situ dikatakan bahwa sebagian lulusan FKIP itu adalah guru. Berarti logikanya ada juga yang dia pulangnya petang dan berangkatnya pagi,
dan lulusan FKIP, tapi dia bukan guru. Seperti itu. Bisa dipahami atau masih bingung? Dan jawabannya yang B ya. Aman Kak. Oke. Dari Juan dan Azra, paham nggak? Oke, baik. Kalau paham, kita lanjutkan soal nomor 15. Ayu dan Ajeng, Ayu dan Ajeng adalah sepupu. Ayu dan Ajeng, ini dia adalah sepupu. Ayu suka semangka, terus kemudian tidak suka belewah. Kemudian, jika Ajeng suka melon, maka Ayu suka belewah. Jika Ajeng suka melon, Ajeng suka melon, Ayu yang suka belewah. Maka kesimpulannya adalah di sini kan diketahui bahwasanya Ayu itu suka buah semangka, tidak suka belewah. Tapi kalau jika Ayunya suka melon, maka Ayu suka belewah. Artinya apa? Kalau misalnya Ayu suka belewah, berarti Ayu tidak suka dengan semangka. Sebentar. Ayu suka belewah dan tidak suka Ayu suka semangka dan tidak suka belewah. Jika Ajeng suka melon, maka Ayu suka belewah. Jika Ajeng suka melon, maka Ayu suka belewah. Ajeng suka melon, Ayunya suka belewah. Berarti Ayu ini nggak suka semangka. Ini kita coret. Di sini tidak ada realitasnya ya. Ajeng suka melon. Hanya Ayu yang suka semangka. Ini nggak suka kalau dia suka melon. Oke, jawabannya adalah yang E. Hanya Ayu yang suka semangka. Tapi di sini kan ada katanya, oke, di sini Ayah ini Ayu suka buah semangka tapi tidak suka belewah. Ada kata dan ya, bukan atau. Kalau atau kan milih nih. Berarti artinya ketika Ayu suka belewah, dia juga tidak suka semangka. Ayu suka aja ndak ya tidak suka belewah. Nah, oke, dari Handika dan Azra mau berpendapat sebelum aku bahas. Aku bingung Kak, tapi kayaknya A deh. Oke, kalau dari Azra gimana? Mau berpendapat? Soal nomor 15. Oke, jika Ajeng suka melon, maka Ayu suka belewah. Terus ada redaksi lagi, Ayu suka semangka dan suka belewah. Artinya apa? Artinya Ayu itu, sorry,
Ajeng suka melon, maka Ayu suka belewah. Oh, gini, gini, gini. Realitanya yang pertama ini loh. Ayu suka belewah, semangka, dan tidak suka sorry. Ayu suka semangka dan tidak suka belewah. Ini realitanya. Ini realitanya. Nah, ini syaratnya. Berarti ketika Ayu itu suka semangka dan tidak suka belewah, otomatis Ajeng ini nggak suka melon. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang A, Ajeng suka melon. Tapi realitanya itu Ayu suka semangka dan nggak suka belewah. Berarti kalau Ayu suka semangka, berarti Ajengnya nggak boleh suka melon. Karena yang ini benar nanti. Ya sorry, yang ini salah, maka ini juga harus salah. Kalau yang E hanya Ayu yang suka semangka. Nah, yang Ayu suka semangka ini belum ada apa ya namanya. Di, di sini tidak ada informasi bahwasannya Ajeng itu nggak suka semangka. Berarti itu masih mungkin benar jawabannya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau Ajeng nggak suka melon, berarti Ayu tidak suka belewah. Artinya apa? Ayu suka semangka. Jadi nomor 15 jawabannya yang C. Bisa dipahami? Bisa Kak, aman. Oke, baik. Kita lanjutkan soal nomor 16. Coba dibaca dulu. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Sudah ketemu nomor 16? Gimana, teman-teman? Ya, ini bisa pakai himpunan nggak sih, Kak? Oke, himpunan. Himpunan gimana? Semua siswa yang suka fisika, suka matematika. Redaksi yang pertama adalah semua yang suka matematika berarti dia sorry, suka fisika ya. Berarti dia suka matematika. Semua yang suka berarti suka juga matematika. Sebagian siswa yang suka fisika termasuk juga suka kimia. Sebagian fisika itu suka kimia. Jadi kalau kita gambarkan tuh, em, gimana ya caranya? Oh gini. Nah, yang merah ini adalah matematikanya, yang biru ini fisikanya, ini terus yang warna ungu ini adalah kimianya. Nah, yang dikatakan sebagian tuh yang ini, yang aku hasil warna hijau, dari warna biru ini. Ini yang sebagian suka.
Artinya apa? Artinya ada siswa yang suka matematika, namun kalau kata suka dan fisika itu salah, harusnya salah satu. Tadi ada yang jawab nggak? Oke, antara A dan C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika ini salah, karena himpunannya adalah di sini diagram Venn-nya, matematika itu universalnya, fisika itu bagian dari matematika, kimia bagian dari matematika. Kemudian yang B, tidak ada siswa yang suka fisika namun suka matematika. Ini salah, yang B. Justru ketika suka fisika, dia pasti suka matematika. Semua siswa yang suka fisika atau kimia tidak suka matematika. Ini salah. Kemudian, semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ini juga salah. Bentar, bentar. Semua yang suka fisika juga suka matematika. Oke. Ada siswa yang suka matematika. Oh, gini, 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 gini. Ya benar. Diagramnya benar. Bentar ya, kita lihat. Yang A, ada siswa yang suka matematika namun nggak suka fisika dan kimia. Kenapa? Karena ini diagramnya. Nah, yang dimaksud A itu yang mana sih? Yang ini ya, aku asir warna hijau. Nah, ini adalah jawaban opsi yang A. Jadi ada yang suka matematika tapi nggak suka fisika dan kimia. Jadi di sini kan semua yang suka fisika suka matematika. Semua yang suka kimia berarti suka matematika. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa semua yang suka matematika itu pasti suka fisika dan kimia itu nggak ada. Jadi kalimat itu nggak ada. Makanya bisa kita apa namanya gambarkan matematikanya itu yang universal dan dia itu tidak apa ya namanya, tidak semuanya yang suka matematika itu suka fisika dan kimia. Jadi jawaban yang tepat nomor 16 yang A. Gitu guys. Ada pertanyaan dari Azra dan Juan. Oke, kalau Azra gimana? Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau bisa kita lanjutkan nomor 17. Nomor 17. Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Sebagian ponsel terbaru memiliki layanan internet. Artinya, coba eh, silakan dijawab dulu sebelum aku bahas. Semua nomor 17 ya. Redaksi yang pertama, semua layanan internet adalah layanan berbayar. Redaksi yang kedua, sebagian ponsel terbaru memiliki layanan internet. Oke, gimana? Yang B. Oke, Handika dan Azra. Gimana? Tadi Juan jawabnya yang B. Handika dan Azra gimana? Azra mungkin mau berpendapat.
Gimana? Oke, kita bahas. Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua layanan internet itu adalah layanan berbayar. Internet adalah layanan berbayar. Sebagian ponsel terbaru memiliki layanan internet. Artinya apa? Berarti kesimpulannya sebagian. Jadi yang C salah, D salah, E salah. Jadi jawabannya kalau nggak A ya B. Berarti kita lihat di sini kan semua internet itu ada layanan berbayar. Sebagian ponsel memiliki layanan internet. Berarti sebagian ponsel terbaru memiliki layanan berbayar. Jadi jawabannya yang B itu. Semua sebagian pasti kesimpulannya adalah sebagian. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Maksudnya yang E apakah? Oke, contoh soalnya gitu, fungsi opsi yang E. Contoh soalnya gitu, fungsi opsi yang E. Dan aku kurang begitu paham pertanyaannya juga. Semua layanan berbayar hanyalah Nah, layanan internet. Oke, di sini ada kata hanya. Artinya apa? Kalau ada hanya itu, tadi berarti otomatis kata hanya itu apa ya namanya? Cuma atau khusus atau apa ya? Biasanya kata hanya ini keluar ketika ada syarat yang lain, misalnya merah, biru, kuning, kemudian warna yang ada hanya merah. Nah, kalau hanyalah ini semua layanan berbayar hanyalah layanan internet. Berbayar hanyalah internet. Belum tentu jawabannya. Kenapa? Karena ini. Semua layanan di sini kan semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua layanan berbayar hanyalah internet. Itu kok sama aja kayak redaksinya P ada lagi ya. Terus kemudian kamu bilang jika dan hanya jika Q adalah P. Padahal di sini kalaupun nggak ada P, Q itu masih tetap bisa. Sedangkan kalau misal yang redaksi yang E, jika dan hanya jika Q maka P, berarti kalau nggak ada Q, P-nya nggak bisa. Padahal itu sebaliknya. Q tetap bisa ketika P-nya nggak ada. Jadi jawabannya yang E itu kurang tepat. Seperti yang aku sampaikan kemarin, teman-teman. Jadi di sini, oh ya, jika dan hanya jika belum aku sampaikan ya. Jadi P, Q, kalau misalnya katanya jika, bentar, aku buatkan dulu slide-nya. Oke, nih. Redaksi yang pertama, jika P, maka Q. Berarti syarat dia argumen itu dianggap benar ketika P-nya itu benar, Q-nya benar. Tentang ini aku tulis benar ya. Yang X ini salah. Terus kemudian K ini adalah kesimpulan. Nah, K ini adalah kesimpulan. Maka K-nya ini benar. Ini yang pertama. Ya. Yang B, jika P-nya salah, kemudian Q-nya benar, ini kesimpulannya tetap benar. Kemudian yang C,
Ini jika P maka Q ya. Yang C itu adalah jika P-nya itu, nah, jika P-nya salah, maka Q-nya salah, K-nya ini benar. Yang D, jika P-nya benar, tapi Q-nya salah, itu kesimpulannya salah. Oke. Jadi nanti di soal sama seperti ini, semua layanan internet itu kan berarti key ya di redaksinya. Nah, key itu dibalik di situ. Padahal logikanya ketika P-nya nggak ada, key-nya tetap bisa kok. Tapi kalau misalnya dibalik, key-nya nggak ada, terus P-nya bisa, yaitu malah apa ya namanya, bertolak belakang dengan redaksi yang ada di soal. Gitu. Itu konsep yang pertama. Ya, aku buatkan lagi konsep yang kedua, jika dan hanya jika. Nah, lagi. Jika dan hanya jika. Jika P, jika dan hanya hanya jika P, maka Q. Nah, simbolnya jika dan hanya jika itu simbolnya gini. Tanda panah kanan kiri. Jika dan hanya jika, maka Q. Nah, redaksinya dikatakan kesimpulannya dia benar ketika P-nya benar, maka Q-nya juga benar. Yang kedua, jika P-nya salah, maka Q-nya benar, berarti ini kesimpulannya ini benar, ini kesimpulannya salah. Kemudian yang ketiga, jika P-nya salah, Q-nya salah, berarti kesimpulannya benar. Terus kemudian yang empat, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka kesimpulannya salah. Nah, itu untuk poin yang kedua. Tandanya gini. Kalau jika, maka tandanya cuma satu panah aja. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ini aku kasih materi dulu ya. Jadi barusan keinget nah, jika dan hanya jika. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi kalau ada kata kalimat ya di redaksi soal jika dan hanya jika P maka Q. Berarti otomatis P-nya benar, Q-nya benar. Itu kesimpulannya benar. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, kesimpulannya benar. Tapi kalau salah satu dari itu salah, maka kesimpulannya salah. Nah, beda lagi kalau misalnya jika P maka Q. Jika P maka Q, kalau P-nya benar, Q-nya benar, itu kesimpulannya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, itu kesimpulannya benar. Terus jika P-nya salah, Q-nya benar, itu masih juga benar. Yang salah itu ketika P-nya iya, benar, tapi bukan Q atau Q-nya salah. Berarti kesimpulannya itu salah. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Terus kemudian, ya, nah kemudian ada kata dan. Dan itu simbolnya gini, N. Jadi N ya, N kan tanda N kan apa ya, panahnya ke bawah ya, sorry. Terbukanya ke bawah, berarti anggaplah seperti segitiga tanpa tutup. Dan itu simbolnya gini. Nah, dan itu berarti misalnya ini, kebenarannya itu adalah P dan Q. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka kesimpulannya salah. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka kesimpulannya benar. Kemudian jika P-nya salah, Q-nya salah, maka kesimpulannya salah.
Jika, sorry, benar ya. Kemudian jika P-nya salah, Q-nya benar, maka kesimpulannya salah. Oke, itu yang dan. Kemudian satu lagi yang atau itu simbolnya V. Jika P atau Q itu redaksinya. Maka kalau P-nya benar, kemudian Q-nya salah, maka kesimpulannya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka kesimpulannya benar. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka kesimpulannya salah. Jika P-nya salah dan Q-nya salah, maka kesimpulannya juga salah. Oke, sampai sini. Jadi itu apa ya namanya? Cara untuk membedakannya. V itu atau jadi U. Ingat-ingat ya, U itu belakangnya U yang nggak apa ya, yang punya lubang di atas. Berarti itu bentuknya huruf V. Kalau dan itu berarti huruf apa ya namanya? V terbalik atau segitiga terbalik. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Jadi itu boleh di screenshot, tapi nanti ini akan aku kasihkan PPT-nya sama yang kemarin-kemarin. Jadi ini yang dan, yang ini atau, kemudian yang ini jika dan hanya jika. Jadi kalau jika dan hanya jika harus keduanya benar atau keduanya salah. Kalau jika maka jawabannya itu Q-nya bisa benar. Gini, kesimpulan dianggap benar ketika P-nya itu benar, Q-nya benar, Q-nya juga bisa benar, P-nya salah, dan P-nya salah, Q-nya salah. Itu dianggap benar. Oke. Oh, enggak, cukup kamu pahami polanya aja sebenarnya. Sebenarnya ya, baiknya kalau bisa dihafalkan. Kenapa sih aku bilang dihafalkan? Jadi nanti ketika kamu ketemu soal seperti ini lagi, biar nanti Juan nggak bingung. Oh, Kak, di sini ada kata, misalnya gini, redaksi di dalam soal itu jika dan hanya jika P maka Q itu misalnya. Jika dan hanya jika mobil berwarna merah, maka itu mobil sport misalnya gitu ya. Nah, di sini mobilnya warna kuning. Berarti mobilnya dia bukan mobil sport gitu. Jadi apa ya? Baiknya sih mudahnya dihafalkan. Sebenarnya cuma gini sih. Kalau mudahnya gini, mudahnya adalah silakan kalian hafalkan yang salah saja. Jadi kalau misal jika P maka Q, iya. Jadi P dan Q itu hanya pemisalan saja. Jadi nanti di dalam soal wujudnya gimana Kak? Ya, soalnya kayak ini tadi, semua layanan bla bla bla. Ini semua dari nomor 12 sampai nomor 17 ini sama. Tipe soalnya jika maka, jika dan jika maka, jika A dan B benar. Nah, jika A atau B, nah itu kan apa ya? Polanya itu cuma ini aja sebenarnya. P jika P maka Q benar-benar semuanya berarti kesimpulannya benar. Terus kemudian jika adanya jika berarti keduanya harus benar atau keduanya salah. Kalau dan itu berarti dua-duanya harus benar. Kalau Q itu dua-duanya harus salah. Sorry, salah satunya harus benar. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk aja deh ke soal ya, nomor 18. Jika seorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka per item barang akan sulit untuk lebih rendah. Oke, berarti membeli barang ini kita simbolkan dengan kata P misalnya ya. Nah, mana kursornya? Nah, di sini ini P, yang ini harga per item ini Q. Terus kemudian saat ini Biro X mengadukan pengadaan barang, namun harga per item barang sulit untuk lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Maaf Kak, tidak sulit. Oh iya, sorry, tidak sulit. Oke, good. Untuk oke, berarti jawabannya gimana? Benar, nomor 18 kita cek ya. Redaksi yang pertama, yang B-nya adalah jika seorang membeli barang jumlah, oke, jumlah barang yang dibeli jumlahnya kecil, barang yang dibeli itu kecil, maka akan sulit untuk sebentar, kecil, maka harga per item barang akan sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Maka kinya harganya akan sulit lebih kecil dibandingkan harga pasar. Berarti di sini harga eceran, harga lebih sulit dibandingkan harga pasar. Realitanya adalah harga per item barang tidak sulit. Kinya ini nggak sulit. Ini kan kinya ini tidak sulit. Oke, sulit ya ini kata sulit. Tidak sulit untuk lebih rendah dibandingkan harga pasar. Jadi harga ecer di sini lebih rendah dibandingkan harga pasar. Artinya apa? Artinya, bentar, ada yang udah jawab belum? Oke, artinya apa? Di sini kata Juan jawabannya yang B atau E. Oke, Fazli dan Azra mungkin mau berpendapat sebelum aku bahas. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, aku bahas. Redaksinya adalah barang yang dibeli itu kecil, maka harganya ecerannya itu jauh lebih kecil, sorry, jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar. Saat ini, ketika toko X itu pengadaan barang, harganya itu tidak sulit. Tidak sulit itu artinya apa? Mudah. Mudah berarti mudah apa? Mudah lebih murah dibandingkan harga pasar. Artinya apa? Barang yang dibeli ini, kuantitinya, kita kasih warna yang lain. Barang yang dibeli ini, kuantitinya bukan kecil, melainkan apa? Melainkan dia besar. Jadi, jawaban yang tepat adalah Biro X membeli ATK dalam jumlah yang banyak. Yang E jawabannya. Gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Kenapa enggak B, Kak, jawabannya? Biro X tidak membeli dalam jumlah kecil. Biro X membeli ATK dalam jumlah banyak. Ini logikanya ya. Saya kasih tahu. Kalau dia tidak jumlah kecil, artinya apa? Artinya bisa saja dia nilainya sedang atau banyak. Nah, kalau dia artinya sedang, apakah dia nanti itu harganya bisa, sorry gini, aku kasih panahnya gini deh. Apakah harga ecernya bisa jauh lebih rendah dibandingkan harga barang? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena di soal tidak ada yang menyebutkan bahwa harga barang yang sedang atau kuantiti sedang berarti harganya akan lebih murah dibandingkan harga ecer. Bisa jadi bukan lebih murah tapi sama dengan. Jadi kalau jumlahnya kecil, tidak dalam membeli dan jumlah kecil, itu bisa sedang, bisa banyak. Tapi kalau banyak berarti kuantitinya benar-benar banyak. Seperti itu. Jadi hati-hati di permainan soal ini. Ya, betul seperti itu, Juan. Jadi kalian hati-hati kalau ada permainan kata seperti ini. Jadi kata
tidak kecil itu berarti bisa dimaknai bisa sedang, bisa banyak. Nah, kalau banyak berarti udah otomatis spesifik dia banyak. Nah, gini, cara untuk apa ya namanya? Menanggulangi soal-soal seperti ini nanti silakan kalian cari soal-soal, sorry, opsi jawaban yang sudah spesifik. Artinya apa? Misalnya kayak tadi, kalau dia belinya harganya kecil, maka kuantitinya kecil, maka harganya tidak, harga ecernya itu jauh lebih rendah gitu kan. Sorry, kalau kuantitinya kecil, maka harga ecernya lebih tinggi. Nah, berarti logikanya adalah kalian silakan mencari harga barang yang ketika dia dijual, harga ecernya jauh lebih kecil dibandingkan harga apa namanya pasarnya. Dengan cara apa? Berarti dia belinya banyak. Oke, logikanya silakan kamu cari yang specifically banyak. Oh, ternyata jawabannya yang E, bukan yang B. Kenapa yang B? Kalau yang B itu masih ambigu, ada dua jawaban. Bisa sedang, bisa banyak. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Kak. Oke, kalau belum kita lanjutkan nomor 19. Setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampus. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya, maka nomor 19. Oke, ada yang Fazli jawabannya B. Teman-teman gimana? Setiap redaksi yang pertama, setiap mapres, mahasiswa berprestasi, itu pasti terkenal di kampus. Kemudian redaksi yang kedua, setiap mahasiswa, setiap itu berarti artinya semua ya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran, artinya apa? Pasti berprestasi. Pasti berprestasi. Ini wajib berarti artinya katanya. Berprestasi. Redaksi yang ketiga, sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Oke, berarti jawabannya adalah BBB. Oke, ini. Di sini setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran berprestasi. Artinya apa? Semua mawapres, dia itu terkenal dan aktif dalam pembelajaran. Terus di sini dikatakan bahwa sebagian mahasiswa MIPA itu terkenal. Oke, di sini dia tidak dijelaskan terkenalnya karena apa.
Bisa jadi terkenalnya karena kasus, bisa jadi terkenalnya karena dia berprestasi, bisa jadi terkenalnya karena anaknya rektor, dan lain sebagainya. Berarti otomatis logikanya sebagian mahasiswanya ini, sorry, dan juga di sini tidak menjelaskan bahwasannya sebagian mahasiswa MIPA itu aktif dalam pembelajaran. Artinya apa? Artinya jawaban yang tepat itu yang C malah. Sebagian sebagian siswa MIPA tidak aktif dalam pembelajaran. Kenapa? Karena ada yang juga tidak terkenal. Tuh. Kalau yang B, sebagian yang aktif dalam pembelajaran adalah mahasiswa MIPA. Di sini, kalau misal jawabannya B, berarti itu MIPA itu semuanya mahasiswa berprestasi. Padahal di sini yang oh sorry, aku ralat ya. Jadi sebagian mahasiswa yang terkenal ini maksudnya dia berprestasi ya, mawapres ya. Nah, berarti artinya ada sebagian mahasiswa MIPA lainnya yang dia tidak berprestasi atau dia tidak aktif dalam pembelajaran. Kalau kalian jawab yang B, sebagian siswa yang aktif dalam pembelajaran adalah mahasiswa MIPA. Artinya, kalian mengkategorikan bahwa semua mahasiswa IPA itu adalah mahasiswa yang aktif. Sama kayak tadi loh, yang aku sampaikan. P adalah Ki. Nah, itu tidak sama dengan Ki adalah P. Ki maka P. Kalau P-nya salah, Ki-nya masih boleh benar. Ini kesimpulannya benar. Kalau Ki yang ini, jika Ki maka P, jika Ki-nya benar, maka P-nya benar. Jika Ki-nya salah, maka P-nya benar. Ini kesimpulannya beda. Ini dan ini kesimpulannya berbeda. Jadi makanya jawaban yang tepat itu yang C, bukan yang B. Gitu teman-teman. Oke, Kak, yang D maksudnya gimana? Semua mahasiswa yang tidak berprestasi adalah mahasiswa yang tidak terkenal. Nah, di sini dia tidak menjelaskan begini. Yang D itu jawabannya salah. Kenapa? Karena semua mahasiswa yang tidak berprestasi adalah mahasiswa yang tidak terkenal. Apakah iya? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi mahasiswa yang tidak berprestasi itu mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran. Kan bisa. Atau mahasiswa yang terkenal. Terkenal dalam arti apa? Yang negatif. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita judge semua mahasiswa yang tidak berprestasi adalah mahasiswa yang tidak terkenal gitu. Bisa dipahami teman-teman? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan soal nomor 20 ya. Oke, nomor 20. Jika kita ingin ke kota R, kita harus melewati kota P. Oke, berarti nomor 20 itu kita harus lewat P dulu baru ke kota R. Dapat ditempuh gini. Jika kita nah, jika kita ingin ke kota R, kita harus melewati kota P. Ya, berarti kota P dulu baru kota R. Kota P dapat ditempuh dari kota Q atau S. Jadi P ini bisa lewat Q ke P atau bisa lewat lewat S ke P. Jika kita berada di kota R, maka jawaban yang tepat adalah yang mana teman-teman?
Oke, baik. Kita telah melewati kota P. Jawabannya betul, yang E. Kenapa Kak yang E bukan yang A? Kita sudah melewati S, kemudian P, kemudian R. Benar sih, tapi dia belum di sini kan dia bilang kalau kota P itu bisa dilewati kita startnya kalau dari Q ataupun dari S. Berarti bisa jadi kita startnya dari Q. Jadi di sini belum pasti. Kita telah melewati kota Q, ini juga belum pasti. Kalau Q dan S itu malah salah. Di sini kan mintanya atau. Kemudian C, kita telah melewati kota Q dan kota P. Benar sih, tapi bisa jadi kita startnya dari kota S. Kita telah melewati kota S, ini juga belum tentu. Jadi jawaban yang tepat 20 yang E. Good. Ada pertanyaan sampai sini dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan, bisa aku lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke, nah, ini itu, ya aja deh. Ini kayaknya literasi bahasa Indonesia. Aku skip aja. Kita masuk ke bagian ini, hitung-hitungannya aja. Oh ini deh. Analogi, masih ke analogi, nomor 16. Semua mahasiswa yang pintar dapat berbicara bahasa Inggris. Beberapa mahasiswa tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Kesimpulan yang tepat adalah yang A, oke. Semua beberapa, berarti jawabannya beberapa ya. Mahasiswa yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris bukan mahasiswa yang pintar. Oke, bentar. Nomor 16. Nomor 16 itu adalah redaksi yang pertama. Semua mahasiswa yang pintar dapat berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Kemudian redaksi yang kedua, beberapa mahasiswa tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Oke, kesimpulan yang tepat adalah, nah, mahasiswa yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris bukan mahasiswa yang pintar. Di sini kan dikatakan beberapa mahasiswa tidak dapat bahasa Inggris. Berarti belum tentu dia itu, nah, semua mahasiswa yang pintar dapat berbahasa Inggris. Beberapa mahasiswa tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Hmm, ini mungkin benar, ini mungkin benar. Bukan mahasiswa yang pintar. Nah, kita lihat yang semua ini salah, semua juga salah. Nah, kita lihat yang C. Beberapa mahasiswa tidak berbahasa Inggris. Ini salah. Beberapa mahasiswa pandai dan rajin. Ini nggak ada kata rajin, dia nggak bilang rajin. Berarti jawabannya yang tepat betul yang A. Oke, sip. Yang A yang betul. Kenapa? Karena kalau yang D, semua mahasiswa pintar dapat berbicara bahasa ini benar sih, tapi di sini kan yang diandukan balik lagi ya teman-teman. Ketika P dan Q itu nggak boleh dibalik Q dan P gitu ya. Jadi jawaban yang tepat betul yang tadi kata Juan dan Handika yang A itu. Sampai sini Fazli dan Azra mungkin ada pertanyaan atau ada kesulitan nggak dari teman-teman ketika menjawab?
Atau ada yang bingung gitu? Soalnya ini pasti akan keluar soalnya. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nomor 17. Kita akan menjual apel. Jika apel manis dan segar, maka akan dijual dengan harga yang tinggi. Kita menjual apel dengan harga tinggi. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, silakan dijawab dulu, kemudian aku bahas. Yang D, yang lain, yang nomor satu, redaksi pertama, kita akan menjual apel manis dan segar. Dia menjual apel manis dan segar dengan harga yang mahal atau tinggi. Di sini realitanya adalah kita menjual apel harganya tinggi. Artinya apa? Kalau harganya tinggi, berarti kita menjual apel yang manis dan segar. Seperti itu. Jadi jawabannya betul yang D. Oke, sip. Kemudian kita lanjutkan nomor 18. Jika Mita bekerja di hari Senin, maka Rudi bekerja di hari Kamis. Jika Rudi bekerja di hari Kamis, maka Lucy akan libur. Ini realitanya Mita tidak bekerja di hari Senin. Oke, kita tulis dulu 18. Mita bekerja di hari Senin, maka maka Rudi bekerja di hari Kamis. Kemudian, jika Rudi bekerja di hari Kamis, maka Lucy-nya akan libur. Lucy libur. Berarti gimana? Yang D. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Berpendapat? Yang D juga. Oke. Di sini realitanya ya. Realitanya adalah Mita tidak bekerja di hari Senin. Kalau dia tidak bekerja di Senin, berarti hari Rabu, Rudi tidak bekerja di hari Kamis. Kemudian Lucy ini kerja akhirnya. Berarti Lucy-nya bekerja di hari Kamis. Betul jawabannya yang D. Gitu. Oke, sip. Ada yang bingung sampai sini? Gimana teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 19 ya. 19. Jika Tari lulus tepat waktu, dia atau mempunyai IPK di atas 3,5, maka orang tuanya membelikan mobil. Tari tidak dibelikan oleh mobil oleh orang tuanya. Di sini ada kata atau ya. Tari, dia lulus tepat waktu. Waktu atau IPK-nya di atas 3,5. Maka orang tuanya syarat ini terpenuhi salah satu, maka akan dibelikan mobil. Di sini realitanya tidak dibelikan mobil. Artinya apa? Oke, Juan menjawab C. Teman-teman yang lain gimana?
Andika C. Kemudian Azra dan Fazli mau berpendapat. Karena di sini ada kata atau, berarti salah satunya harus terpenuhi. Baru dia diberikan mobil. Ternyata realitanya dia tidak diberikan mobil. Artinya apa? Keduanya, baik lulus tepat waktu ataupun IPK di atas 3,5, hari ini nggak dapat. Jadi jawaban yang tepat itu nomor 19 yang C. Oke, sip. Ada yang bingung nggak sampai sini? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 20. Ntar aku kopikan dulu. Oke, selanjutnya nomor 20. Nomor 20 itu burung adalah hewan yang dapat terbang. Apakah kesimpulannya? Oh iya, F ini bagian nomor 20 ya, teman-teman. Ini redaksinya. Jadi nomor 20 itu redaksi yang pertama, binatang yang herbivora itu tidak makan daging. Nah, tidak makan daging. Makan daging. Yang kedua, burung hewan yang dapat terbang. Jawabannya apa nih? Oke, good. Jawabannya yang E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi walaupun kalau kita tahu ya, in real life-nya, burung itu adalah termasuk herbivora, bisa jadi termasuk herbivora ya, karena ada burung elang yang yang apa karnivora. Nah, tapi di sini tidak ada hubungan antara statement satu dan statement kedua. Jadi karena nggak ada hubungan, jawabannya tidak dapat kesimpulan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ketemu soal lagi, Kak, kok redaksi yang pertama A, redaksi yang gini, redaksi A itu beloknya ke kiri, arahnya kiri, Kak, tapi redaksi B ke kanan. Berarti kesimpulannya gimana, Kak? Karena tidak ada saling bersinggungan, berarti jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, sip, yang E. Tuh, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai hitung-hitungan. Kita mulai dulu ke angka deret. Ke deret dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ini namanya deret. Kalau ada teman-teman yang belum tahu, jadi deret itu adalah bilangan yang disusun dengan pola tertentu. Nah, misalnya nih teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan deret yang dia punya ada hurufnya, maka silakan kalian buat huruf ini dulu, urutan dulu, A, B, C, D, E, kemudian F, G, H, I, J, kemudian K, L, M, N, O, kemudian P, Q, R, S, T, dan U, V, W, X, Y, kemudian Z. Di sini 25, di sini 26, di sini 15, di sini 20, di sini 5, di sini 10. Misalnya contoh B. B ini berarti berapa, Kak? 2. Kenapa? Karena urutan ke 2. Seperti itu. Berarti kalau kita apa namanya? Bahas ya, teman-teman. Di sini 2, 2, 2, 3, min 3, 5,
kosong, H itu 8, 7 min 5. Titik, titik, titik. Kita lihat ya. Di sini, ya, aku mau menjelasin dulu sebelum kita masuk menjawab soal ini. Mana ya? Ntar aku kasih, kita buatkan slide-nya baru dulu. Jadi, deret itu jenisnya ada banyak. Yang pertama ada yang deret loncat satu. Gimana Kak maksudnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti di sini plus satu, plus satu, plus satu, plus satu. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada namanya deret loncat dua. Tentunya gimana? Satu, dua, sorry, ini deh. 10, kemudian 2, 9, 3, 8. Berarti ini loncat gini. Ini minus satu, yang ini plus satu, plus satu. Ini loncat dua. Yang ketiga ada namanya deret Fibonacci. Artinya apa? Misalnya satu, 2, 3, 5, 8, 11. Satu tambah 2 hasilnya 3. 3 yang tulis ini. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 tulis ini. 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 yang tulis ini. 5 tambah 8 hasilnya 11. 11 tulis ini. Nah, itu dinamakan deret Fibonacci. Kemudian yang keempat, deret loncat 3. Contohnya misalnya satu, 5, 10, 2, 10, 9, 3, 15, 8. Oke, sebentar ya teman-teman. Satu, 5, 10, 2, 10, 9, 3, 15, 8. Nah, ini berarti ngurutnya gimana? Ini satu ke 2, 2 ke 3. Loncat satu. 5 ke 10, 10 ke 15. Plus 5. 10 ke 9, 9 ke 8. Berarti minus satu. Nah, itu dinamakan loncat 3. Nah, di sini teman-teman, oke. Nah, itu dinamakan deret loncat 3. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya nanti ketemu soal deret, pertama kalian cari dulu, dia itu deret loncat satu atau bukan. Kemudian,
Nah, terus kemudian kalau deret loncat satu, terus deret loncat dua, setelah itu Fibonacci, kemudian kalau nggak ketemu, dia itu deret loncat tiga, seperti itu. Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, kalau bisa kita lihat ya. Di sini 2 2 3 3 5 0 8 7 5. Berarti nanti loncatnya loncat gimana, teman-teman? 2 ke 3. Nah, terus harusnya di sini, nah, ini 2 2 2. Hmm, 2 ke 3, terus habis 3 ini 3 ke 0. Tuh, ini enggak relate ini. Kalau 2 ke min 3, 2 ke 2 2 2 3 min 3 5 0 8 7 5. Bentar, bentar. 2 2 3 E-nya 5. Kalau misal ini loncat satu kan nggak mungkin. Ini nol, ini nol, ini plus satu, ini min. Ini min 3 malah. Ini sorry, ini min 6. Ini berarti bukan loncat satu. Kalau Fibonacci 2 tambah 2 4, di sini bukan 4. Itu salah. Kalau loncat 2 2 ke 2, 2 ke min 3, ini nol, ini min 3. Berarti harusnya setelah itu malah plus 3. Di sini selanjutnya malah plus 7. Berarti belum konsisten ini. Coba kalau misalnya kita loncat 3 ya. 2 ke 3, terus 2 ke min 3, berarti minusnya minus 5. Minus 5 lagi, itu berarti harus di sini minus 8 harusnya. Bentar. Bukan loncat 3, karena di sini habis 2 ini plus satu ya. Terus ini minus satu, sorry minus 3. Terus di sini minus 5. Nah, ini kurang konsisten. Harusnya di sini kalau mau minus yang minus satu, minus 3, minus 5. Terus kemudian, bentar. Coba kalau kita mulai, dia loncatnya loncat 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu, sorry, loncat 4 ya. 2 ke min 3 itu minus 5. 1, 2, 3. Ini loncat ke sini. Ntar ini kok ambigu sekali ya. Bentar deh, coba kita lihat hurufnya dulu deh. Hurufnya di sini ada angka 2, kemudian ada angka 5, kemudian 7. Berarti plusnya di sini plus 3, di sini plus 2. Berarti selanjutnya plus 1. Plus 1, 8 itu adalah harusnya H. Sorry. Ini 8 ya. Berarti plus 3. Berarti selanjutnya plus 3. Plus 3 itu berarti 11. 11 itu apa? 11 itu K. Berarti selanjutnya harus ada angka huruf K. Nah, di sini berarti jawaban yang tepat apa? Yang B. Paham nggak? Jadi gini. Jadi kan ini kan kita bingung banget ya. Oh ini polanya gimana ya, Kak? Nah, caranya gini teman-teman. Di sini kan ternyata ada kombinasi antara huruf dan angka. Di sini ada huruf B, ada huruf E, ada huruf H. B itu kita misalkan 2 karena di sini urutan kedua. E itu urutan kelima di sini. Kemudian H itu urutan ke 8.
Kita lihat polanya. Ini plus 3, di sini plus 3. Berarti selanjutnya harus plus 3. Plus 3 itu berapa? 11. 11 itu, angka 11 itu disimbolkan dengan huruf apa? Huruf K. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Bisa dipahami atau bingung? Oke, baik. Oke, untuk hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Besok next di hari Senin kita akan fokus untuk matematikanya. Tadi 1 minggu belakang tadi kita sudah belajar analogi dan teks. Berarti nextnya kita akan belajar aljabarnya dan deretnya. Oke, sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk itu mari kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di hari Senin. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.